Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda. Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di siang hari ini di program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ruang dialog interaktif untuk menghadirkan berbagai informasi, edukasi dan juga pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih banyak anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun berbagai permasalahan sosial lainnya. Karena itu pendengar, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar setiap anak memperoleh perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Di Jendela Kepri untuk siang hari ini pendengar, topiknya adalah layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada UPT Kementerian Sosial. Telah hadir bersama Liza saat ini di Studio Pro 1 ada Bapak Nurudin SKM, Kepala Sentra Perintis Bumi Segantang Lada UPT Kementerian Sosial. Benar Bapak? Betul. Iya, selamat siang Bapak, gimana kabar? Baik, Bu. Jangan jauh-jauh dari mic, Bapak nggak kedengar, Bapak. Oh, siap. Iya. Iya, saya panggilnya Pak Nur atau bagaimana? Boleh. Pak Nur, boleh ya? Baik. Oke, ini terima kasih sebelumnya buat Pak Nur sudah hadir di Pro 1. Apakah perdana atau sudah sering, Bapak? Perdana. Perdana, wah gimana? Orang baru di Kepri. Orang baru. Welcome to Kepri, Bapak. Selamat datang di Bumi Segantang Lada ya, Bapak ya. Ibu, sama-sama. Oke, selain Pak Nurudin, ada juga Mbak Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Selamat pagi, Mbak Siska. Selamat pagi Mbak Liza, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Wah, terima kasih selalu hadir ya. Bagaimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah, semangat selalu dan terima kasih Pak Nurdin mau ikut bergabung hari ini di Jendela Kepri. Mudah-mudahan informasi yang diberikan nanti mencerahkan masyarakat kita. Amin. Iya, jadi untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di Jendela Kepri bersama Pak Nurudin dan juga Mbak Siska, nanti kami undang Anda untuk bertanya di line telepon kami 07712700 atau di WhatsApp 0811 7789830. Topik kita siang hari ini adalah layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada UPT Kementerian Sosial. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jendela Kepri. Iya, untuk mengawali jumpa kita sebelumnya mau kenalan dulu sama Pak Nurudin ya, nih baru di sini. Bagaimana Pak Tanjung Pinang, Bapak? Baik, welcome sekali Tanjung Pinang untuk para pendatang, khususnya yang di lembaga vertikal. Bapak ini sebagai Kepala Sentra Perintis Bumi Segantang Lada UPT Kementerian Sosial ya Bapak ya? Betul. Boleh tahu Bapak Sentra Perintis Bumi Segantang Lada itu apa Bapak dan tugas utamanya apa Bapak? Mohon izin untuk Sentra Perintis Bumi Segantang Lada, pada prinsipnya kami mendapat amanah dari Pak Menteri Sosial dalam rangka pelayanan rehabilitasi sosial yang ada di Kepulauan Riau. Kemarin kita di tahun 2026 kami sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang ada di khususnya di Kepulauan Riau. Nah, sebelumnya sih Sentra Perintis Bumi Segantang itu diawali dengan adanya rumah perlindungan trauma center yang khususnya untuk TPO. Cuman karena sudah beralih SOTK-nya, maka kita sekarang di tahun 2026 1 Januari kemarin kita sudah perubahan OTK menjadi Sentra Perintis Bumi Segantang Lada yang membidangi semua sektor khususnya rehabilitasi sosial yang ada di Kepulauan Kepri. Kita membadai 8
wilayah kerja, yaitu 2 kota dan 6 kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Oh ya. Gitu. Siapa saja nih anak-anak yang menjadi sasaran di layanan Sentra Perintis Bumi Segadang Lada, Bapak? Kita sebenarnya kalau sentra perintis Bumi Segadang Lada itu multi ya Bu. Jadi kita tuh semuanya kita layani. Semua. Dari mulai anak, disabilitas, lansia, TTPO dan yang lainnya. Jadi kita ada 5 klaster yang kita akan tangani di sentra perintis Bumi Segadang Lada Ibu. Oke, tapi kalau siang hari ini kita khusus ke anak ini ya, berarti ya? Betul sekali. Aha, nah jadi apa saja nih Pak Nur bentuk layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak-anak? Siap, untuk rehabilitasi sosial anak itu sesuai dengan pedum atensi bahwa rehabilitasi sosial itu sekarang sudah bukan lagi pada prinsipnya untuk melakukan rehabilitasi di dalam, tapi kita berbasis care di keluarga nantinya ke depannya. Tapi kita akan melakukan pendampingan, tim kami untuk melakukan pendampingan di keluarga bila mana nanti ada permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah sosial anak. Itu kita mempunyai pendamping sosial yang akan turun di lapangan untuk bisa mendampingi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan anak. Nah itu kita ada sekarang kita ada tas rumah perlindungan anak dan daycare kayak gitu Ibu. Rumah perlindungan anak di mana Iya. tuh Bapak? Sebenarnya kalau kita ada sentra Bu sebenarnya. Sentra, Iya, oke. sentra. Cuman kita sekarang masih tahap proses perpindahan dari rumah perlindungan trauma center menjadi multi layanan sentra. Jadi ke depan nanti kita akan mencakup 5 klaster tadi. 5 klaster tadi ya. Iya, salah satunya pada layanan anak. Nah kalau prosesnya gimana nih Bapak? Apakah orang tuanya yang harus datang menawarkan atau mengeluhkan, mencari, datang gitu kan, curhat atau bagaimana minta pertolongan, atau bagaimana prosesnya Bapak? Bisa dijelaskan dari awal sampai akhir Bapak? Untuk prosesnya mungkin kalau kita kan biasanya dulu kan kita paradigmanya setelah adanya kasus ya. Tapi kita nanti ke depannya akan sifatnya preventif Ibu. Jadi nanti kita selalu akan mencegah terlebih dahulu. Jangan sampai ada kasus baru datang gitu ya, cegah ya. Betul. Oke. Kemarin kan kalau kasus-kasus yang tahun-tahun yang dulu itu kan kasus dulu baru kita lakukan layanan. Penindakan ya Pak. Penindakan. Artinya kan sekarang kita akan coba paradigma yang lalu kita akan coba berbalik. Bagaimana caranya kita untuk melakukan preventif. Nah, untuk layanan seperti apa sih kalau misalkan ada kasus kayak permasalahan-permasalahan yang pada anak, nah itu biasanya kami melakukan kerjasama dengan stakeholder kami, baik dinas sosial kabupaten maupun dinas sosial provinsi dan kota. Ya, jadi semua. Nanti kita akan stakeholder itu akan kita libatkan semua Bu, karena kami kan walaupun kita punya wilayah kerja, tapi kami punya stakeholder yang di bawah kami, karena kita vertikal. Dan disitulah ada dinas sosial dan dinas sosial kabupaten. Jadi kita akan bekerja sama dari misalkan dinas sosial mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan permasalahan anak, mungkin kami akan follow up. Nah seperti apa? Nah ini kami akan rapatkan terlebih dahulu proses layanannya seperti apa. Kalau misalkan ini emang anak yang maksudnya trauma banyak gitu. Nah itu kita akan libatkan dari segi psikologisnya seperti apa. Nah nanti kita akan ini korbannya terlalu sudah melakukan ada kekerasan gitu. Berarti ada psikolognya juga Bapak? Ada psikolognya, kita juga ada psikolognya. Di luar kita akan kerjasama dengan dinas kesehatan yang lainnya Bu. Jadi biar artinya kita pada prinsipnya tidak berjalan sendiri. Kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sini. Nah, salah satunya dengan Ibu. Nah, nih Bu Penyu gimana nih Bu Penyu? Bu Penyu ini. Iya, dengan topik kita untuk siang hari ini Bu Penyu. Kalau bicara tentang topik hari ini, apa yang melatar belakangi saya mengajak gitu ya. Yang pertama mungkin karena kami itu selalu bertemu dengan peksosnya Pak Nur di lapangan begitu ya. Jadi karena tadi pencegahan juga mulai pencegahan. Baru kenal juga sama Bapak? Sama Bapak baru hari ini loh ketemunya. Sama jajaran Bapak udah duluan. Gitu. Karena kami baru dilantik
bulan April kemarin. Oh, baru bulan April Iya. nanti, Masya Allah. Bulan April. Baru berapa bulan ya, Bu? Menghitung hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan Kepri cukup welcome ya Pak dan bisa Siap, bekerja sama. Jadi kantor kami tetanggaan, perlu belajar bersama. Jadi mencegah itu menjadi hal tugas bersama dan penyuluh selalu ketemu dengan Peksos di lapangan, di sekolah, kita masuk ke sekolah bersama. Tapi hari ini tema ini kenapa saya menghubungi Sentra Perintis Bumi Segantang Lada karena hari ini 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Menentang Perdagangan Manusia. Oh, TPPO tadi ya? Iya, perdagangan manusia. Dan tadi pagi saya dengar di Pro 3 bahwa ada kasus anak, bahkan 20 orang anak yang sedang dalam proses, kata kabarnya sudah di Singapura gitu ya. Ini juga terkait dengan kasus perdagangan orang. Nah, jadi saya juga makanya ngobrol ini Sentra Perintis nanti bisa bantu nggak ya untuk anak yang jadi korban TPPO begitu kan. Nah, jadi kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau Bu Penyunya aja belum paham, gimana masyarakatnya dapat informasi? Jadi hari ini kami berbagi informasi tentang layanan Sentra Perintis Bumi Segantang Lada khususnya untuk anak, karena kan anak adalah tunas. Dan saya juga kalau masuk ke sekolah miris lihat kondisi anak kita hari ini. Nah, di mana tugas kita bersama tadi seperti Pak Nur sampaikan bahwa kita berkolaborasi bersama karena sendiri tak akan bisa ya Pak, bersama kita mampu. Nah, jadi mencari jalan bersama apa yang bisa kita lewati termasuk untuk pencegahan. Kalau penindakan mungkin kapasitas kami pun udah beda ya Pak. Betul. Jadi kita di sisi pencegahannya mencari mitra untuk bersama memberikan informasi dan tidak salah persepsi. Jadi saya juga sesungguhnya hari ini Pro 1 terima kasih memberikan kesempatan selalu kepada kantor wilayah untuk menjembatani rekan-rekan mitra sekerja kita untuk dapat berbagi informasi dan memberikan informasi lebih kepada masyarakat. Terlebih untuk Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, kita punya Sentra Perintis Bumi Segantang Lada yang baru, tapi kan dengan dengan organisasi baru atau dengan lembaga baru punya harapan-harapan baru gitu. Jadi nanti masyarakat tahu, oh kita ternyata bisa ke sana. Oh, layanan ini bisa didapatkan dari Sentra Perintis Bumi Segantang Lada. Bagaimana mekanismenya? Oleh karena itu hari ini kita bahasnya fokus anak karena masih hari anak juga kemarin 23 Juli. Terus juga perdagangan orang juga hari ini merintis masuk kepada anak luar biasa. Jadi kita bahas fokus di anak dan juga anak menjadi tunas yang memang harus kita perhatikan. Maka saya penyuluh hukum berkolaborasi dengan Sentra Perintis dan alhamdulillah langsung Pak Kepala nih yang turun gitu ya untuk memberikan informasi. Semoga kita bisa terus berbagi gitu. Jadi layanannya apa kita tanya sama Pak Pak Kepala Sentra kita supaya saya juga dapat informasi, masyarakat juga dapat informasi. Iya, boleh Pak, dijelaskan Bapak. Baik, jadi layanan seperti apa di Sentra Perintis Bumi Segantang Lada itu, yaitu kita mencakup ada skala tingkat makro. Jadi makro itu basarannya kita seperti kayak layanan Go School gitu. Dan Go Community. Jadi nanti di situ komunitas kita dan sekolah ya. Jadi nanti kita akan menjejaring terkait dengan di sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Kita kampus akan, juga? Nanti kita kampus kan udah dewasa. Oh ya, siap. Nanti kita akan coba 19 tahun, 18 tahun anak. Iya, kita fokus Jadi, anak ya. ya. Oke. Jadi nanti kita akan coba masuk ke Ghost School, masuk ke para pendamping kami, pekerja-pekerja sosial kami akan coba mendatangkan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana perilaku anak yang sekarang notabene sudah agak genjet sekarang itu pasti akan kita akan pelan-pelan kita akan coba lakukan perubahan. Nah, terus yang kedua itu tingkat MIZO itu kita itu tadi dengan stakeholder tadi. Jadi kita bekerja sama dengan dinas sosial, dengan Kemenham, dengan kepolisian dan yang lain-lainnya. Kami akan cobakan rangkul semua karena ini kan kita tidak bisa bekerja kalau misalkan kita cuma sendiri. Kementerian Sosial sendiri kita bekerja, tapi kalau kita bekerja di Kepri ini bersama-sama, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang ketiga itu tingkat makro. Kita makro itu kembali lagi kepada layanan kepada keluarga. Nanti base sistemnya nanti
kembali lagi ke keluarga untuk melakukan layanan rehabilitasi seperti apa nantinya. Jadi tidak lagi kita ke anak harus masuk di dalam sentra atau anak masuk di dalam UPT, kecuali emang tidak ada apapun gitu, keluarga tidak ada mungkin itu bisa kita lakukan layanan. Tapi kalau misalkan ada punya keluarga, itu kita kembali lagi karena tumbuh kembang anak pasti ada pada keluarga. Yang paling bagus itu gitu. Nah itu beberapa kita akan coba ke depannya akan tiga besaran lain itu yang kita akan coba dampingi bersama dengan tim-tim kami yang akan kita turun. Yang jelas kita akan coba datangkan ke sekolah-sekolah bahwa inilah pencegahan anak itu seperti apa. Kami ada loh untuk kalian betul, gitu ya. Kita ada gitu. Deket loh dengan Kanwil Kementerian Hukum. Oh iya. Kalau nggak tahu nanti kita antarkan. Iya. Kami ada di mana Bu? Iya, Jalan di mana? Air Raja. Jalan apa? Air Raja ya. Air aja. Jadi kita ada Nama di- jalannya beda ya berarti? Oh iya kah? Aja. Di atas beda jalan dengan di bawah. Oh, Kami iya. Jalan Daeng Kemboja. Oke. Tapi kita nampak-nampakan. Satu daratan. tetangga Iya. ya. Tetangga. Izin itu Bu, mungkin layanan-layanan yang kita akan coba upayakan karena kami juga baru merintis dalam hal ini untuk proses rehabilitasi sosial yang ada di Kepri. Oke. Apakah layanan rehabilitasi sosial ini diberikan secara gratis, Pak? Gratis. Kita mantap. Rp0 Bu. Kita akan PNBP 0 rupiah. jadi kita Iya. tidak ada speser pun biaya untuk melakukan layanan rehabilitasi sosial Gratis gitu, ya. gratis Oke. kita. Ditekatkan gratis ya pendengar. Jadi betul. jangan ragu ya. Iya, kita yang penting mungkin dari ada semacam mungkin kalau kita nanti akan kedepannya mungkin kayak dengan Kemenkumham kita akan coba MOU seperti apa sih MOU-nya atau dengan kepolisian seperti apa layanannya yang Pelan-pelan kita ya, itu semua kita akan coba, dirangkul ya. kita seperti apa nanti biar nanti tidak ada di paradigma di masyarakat anak saya di sini ternyata ini gitu. Nah ini yang kami tidak mau karena kami dari Kementerian Sosial tidak ada sepeser pun untuk yang akan dikeluarkan untuk biaya. Gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita ke Mbak Siska dulu. Mbak Siska, sebenarnya dalam perundang-undangan di Indonesia, apa yang dimaksud dengan perlindungan anak, Mbak Siska? Ya, perlindungan anak itu kalau menurut Undang-Undang 35 2014 itu adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Termasuk hari ini termasuk usaha perlindungan yang diberikan oleh negara, kolaborasi antara RRI, Kemenkum dan tentunya layanan sentra perintis Bumi Segantang Lada. Pak, jadi kalau kita lihat bicara tentang perlindungan, anak itu sendiri juga harus melindungi dirinya. Terus gimana anak bisa melindungi dirinya kalau dia tidak paham? Maka tugas kita lah memberikan juga tunjuk ajar dan mendidik anak-anak kita untuk memahami bahwa mereka punya kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, sekarang kan saya masih anak-anak, banyak anak-anak hebat sekarang dengan konten kreatornya bisa Bener. mengajarkan orang tua. Jadi kita orang tua sebenarnya menjadi leading sektor dan pemerintah sebagai pendukung agar bisa mengajarkan orang tua untuk mengajari anak-anaknya juga. Jadi orang tua hari ini nggak bisa berhenti belajar, apalagi kalau kita lihat perlindungan anak hari ini dalam kekhawatiran, Pak. Menurut saya sebagai seorang penyuluh hukum, karena dunia dalam genggaman. Semua anak-anak kita lihat di genggamannya. Nah, kita harus batasi penggunaan internet anak-anak kita berikan akses, tapi kita harus batasi dan harus pantau apa yang mereka akses. Nah, ini merupakan usaha yang disebut dengan perlindungan anak. Jadi perlindungan anak apapun itu yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka itu adalah kegiatan perlindungan anak gitu. Jadi bisa dilakukan semua sektor, tinggal mau atau tidak, termasuk anak itu sendiri gitu kan. Jadi sekarang kalau saya lihat banyak juga konten kreator anak-anak yang ngajarin orang tua gitu ya. Tapi kita malah seneng anak yang mengingatkan. Nah, ini juga sarana yang mungkin bisa dipakai. Kenapa tadi Pak Nur bilangnya kita akan ke sekolah, kemudian kita akan memberikan informasi kepada anak-anak. Terus bagaimana melindungi dirimu, bully, jangan sampai kamu jadi korban bully, apalagi kamu pelaku bully. Nah, itu yang akan kita sampaikan ke sekolah-sekolah. Nah, mudah-mudahan edukasi itu tertanam di kepala anak-anak kita sehingga mereka juga punya kemampuan untuk melindungi diri mereka begitu. Tapi sebenarnya hak-hak apa saja yang wajib diterima oleh anak-anak, Mbak Siska? Kalau hak untuk anak tuh nama ya, akte kelahiran. Oh, itu termasuk
termasuk itu termasuk hak ya? haknya, nama yang baik gitu. Kadang Oke. orang tua ngasih Asal ya? nama PD Poli, kasih nama yang keren tapi ternyata salah gitu ya. Maksudnya doa jelek gitu, nama penyakit gitu kan. Iya. Jadi harus belajar juga ngasih nama anak gitu ya. Terus hak untuk bermain itu juga hak untuk liburan itu juga hak anak, hak belajar udah pasti, hak kesehatan udah pasti. Jadi anak memiliki kalau menurut konvensi hak anak itu ada 10 ya, tapi luas sekali, bisa diluas-luaskan lagi karena memang ya kalau hari ini kan banyak anak yang menuntut hak. Nah, kalau saya bilang ke anak-anak termasuk ke orang tua, belajar tentang hak, kita harus belajarnya pakai filosofi hak sepatu. Hak itu di belakang atau di depan? Hak itu di belakang karena di depannya adalah kewajiban. Masya Allah, luar Jadi biasa. pakai filosofi itu juga kita ajak anak-anak kita bahwa untuk paham kalau kamu nuntut hak kamu sebagai anak, kamu juga punya kewajiban. Jadi setiap orang melakukan kewajiban pasti dia akan memenuhi hak orang lain. Nah, ketika kamu menjalankan kewajibanmu sebagai anak untuk belajar, nanti orang tua juga semangat untuk anak saya butuh buku, anak saya butuh sekolah, anak saya butuh baju misalnya. Sekarang berapa banyak orang tua yang berusaha untuk anak-anaknya tapi anaknya kok nggak paham ya. Iya. Karena anak cuma paham haknya tapi juga tidak tahu tentang kewajiban. Nah, Kewajibannya. jadi filosofi hak sepatu ini mungkin bisa kita pakai untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa hak itu di belakang, kalau kita lihat pada sepatu maka di depannya adalah kewajiban. Maka sebagai anak kamu punya hak, tapi kamu harus lakukan dulu kewajibanmu sebagai anak, termasuk anak punya hak untuk dicintai, tapi dia juga harus tahu dia juga wajib mencintai orang tuanya, lebih tinggi mencintai negaranya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah mencintai gitu kan? Iya. Nah, jadi jatuh bangunlah dia akan berusaha gitu ya. Lagu dangdut Dangdut dong. Nah, Mbak Sis, kalau misalnya ada masyarakat yang tahu ada dugaan kekerasan terhadap anak, apa yang harus dilakukan? Terus identitas pelapornya dijamin kerahasiaannya enggak? Speak up. Yang pertama harus sampaikan gitu ya. Ini lembaga banyak pilihan. Ke kantor wilayah boleh, ke Kemenham juga boleh, Kementerian HAM. Ke layanan sentra perintis juga sangat boleh. Kita sebar nomor handphone loh di mana-mana. Nanti mungkin Bapak bisa kasih nomor Boleh, kasih hotline ya. untuk layanan sentra perintis Bumi Segantang Ladanya. Kalau Bu Penyu udah punya nomor udah tersebar kemana-mana, sila calling aja. Nanti kita berikan rekomendasi. Saya juga pernah dapat konsultasi dari seorang anak yang mengalami KDRT di rumahnya. Anak yang ngalamin, kemudian babak belur, video call sama saya. Terus apa yang saya lakukan? Saya coba lakukan dengan cara soft dulu ya Pak. Saya nggak mungkin labrak orang tua, nggak mungkin langsung nantangin orang tua. Saya coba mulai dari anak sampai akhirnya nggak bisa tertolong karena memang orang tuanya ternyata korban juga. Juga dulu dia bilang dulu saya lebih parah, mama saya lebih. Wah, ini dendam yang tidak habis. Jadi hutang Korban yang pengasuhan. jadi pelaku ya. Nah, kemudian dia melakukan hal yang sama pada anaknya. Harusnya kan ketika kita tidak menyenangi apa yang kita alami, kita tidak mengulang, Benar. tapi ini malah mengulang gitu. Kayak balas dendam ya. ya. Begitu. Sampai akhirnya saya bawa ke Puspaga Kota Tanjung Pinang, pusat pendidikan keluarga. Di sana juga ada psikolognya, ada advokat pembantu yang bermitra dengan mereka untuk membantu. Jadi apa yang akan dilakukan karena kami di pencegahan, tapi ketika ada pelaporan kami merekomendasi ini kemana. Nah, mungkin nanti layanan sentra perintis Bumi Segantang Lada ini menjadi rekomendasi terdekat kami gitu kan kalau ada yang melapor karena ke kantor wilayah pun juga ada yang melapor dia seorang ibu punya anak tapi dia juga punya orang tua yang lagi dalam proses kasus hukum terus dia suaminya selingkuh anaknya terlantar jadi complicated Pak. Dia sebagai anak yang orang tuanya dalam jeratan hukum, kemudian ibunya sakit, kemudian juga dia sebagai istri yang suaminya selingkuh, ditinggal suami, terus dia punya anak yang harus dia jaga. Jadi wah sangat complicated. Jadi ya itu kenapa kita perlu bermitra, kami mendengarkan, nanti kami rekomendasikan, bukan menambah pekerjaan ya Pak, bukan memberikan tugasan lanjutan, tapi itulah guna kita bermitra karena hari ini ASN menjadi sorotan banyak pihak yang katanya kerjanya cuma ngopi-ngopi aja gitu ya. Absen ngopi, saya sering ngopi juga, tapi di kedai kopi itu nggak ngopi Pak, karena saya bukan pengopi. Jadi saya minumnya Milo susu. Mohon maaf ya kelihatan dari badan saya. Tapi sesungguhnya terserahlah orang mau bicara apa, kita belajar berbuat. Semoga apa yang kita lakukan sekecil apapun itu tidak perlu tepuk tangan seperti kata orang-orang pintar sana. Yang penting kita terus berbuat. Nah, makanya hari ini kita berkolaborasi untuk mencari link-link untuk bisa membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan bukan
bukan membela diri kita melayani, tapi masyarakat bisa merasakan layanan kami seperti apa. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami. Untuk yang ingin bertanya silakan telepon di 27100 atau di WhatsApp 0811 tapi setelah yang mau lewat ini. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. USU Indonesia resmi mengumumkan Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu, selalu juara 1. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak sempurna, Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa. akan kurayakan apa adanya. Jendela Kepri membuka informasi dan inspirasi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan sebelum Liza lanjut bertanya kepada narasumber kita untuk siang hari ini ada dulu titipan pertanyaan dari Bapak Rahmat di Jalan DI Panjaitan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur dan Mbak Siska. Waalaikumsalam. Iya, kata Pak Rahmat, saya sering melihat ada anak yang diduga mengalami kekerasan di lingkungan tempat tinggal saya. Kalau saya ingin melapor, apakah saya harus memiliki bukti terlebih dahulu atau cukup melaporkan dugaan yang saya lihat? Demikian, terima kasih. Gimana nih Pak Nur atau Mbak Siska? Ya, mungkin kalau saya menjawabnya begini. Hari ini kan kita speak by data. Saya pun ngobrol harus pakai data. Oh, ini saya dapatkan informasinya dari sini. Nah, Pak Nurdin tadi ya, Pak Nur. Pak Rahmat. Ya, ada Pak Nurdin, ada Pak Rahmat, ada Pak Wahyu. Semua nama-nama yang mencerahkan kita kayaknya pagi ini. Ya, Pak Rahmat, kalau saya bilang begini, Bapak kalau ada yang begitu Bapak lihat, kita butuh data dukung. Mungkin Bapak bisa sampaikan ini dulu ke Pak RT gitu ya. Nanti dilihat benar nggak ini terjadi. Nanti dari Pak RT bisa naik lagi ke Pak RW. Kemudian sama-sama mengantarkan ini ke Pos Bankum Kelurahan dan Desa. Nah, ini peran kami Pak, Kementerian Hukum sekarang punya Pos Bankum dan Kepri kita punya 419 Pos Bankum. Sekarang kita punya di Pos Bankum itu ada namanya paralegal, bukan paramedis ya, paralegal. Kalau Pak Nurdin SKM, paramedis. Kalau saya paralegal Pak. Jadi paralegal ini banyak yang kok nggak melayani sih, karena nggak ada yang nggak masukin laporan gitu kan. Mungkin masyarakat juga masih banyak yang nggak tahu. Nah, buat Pak Rahmat, bukti-buktinya itu Bapak sampaikan dulu kepada Pak RT. Kalau Bapak bisa tangkap gambar, dokumentasikan atau rekam ketika Bapak melihat anak ini memang begini nih, ini buktinya rekaman. Bapak sampaikan ini ke Pak RT atau ke Pak RW. Nanti dinaikkan lagi ke Pos Bankum Kelurahan. Kalau Bapak di kelurahan, kalau Bapak di desa ke Pos Bankum Desa. Ini loh, nanti paralegal ini akan bergeraknya. Tugas paralegal itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan rekomendasi. Kemudian kalau ada kasus-kasus begitu, nanti dia bisa menyelesaikan di luar peradilan secara non litigasi gitu. Jadi perdamaiannya di meja Pak Lurah atau Pak Kades bersama paralegal. Atau kalau memang ini memang terbukti ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, anaknya udah sampai ngalamin depresi misalnya atau gangguan misalnya, maka ini perlu dinaikkan misalnya, bahkan bisa direkomendasikan ke
advokat. Jadi tugasnya berjenjang begitu. Jadi Bapak jangan takut untuk melaporkan ini, tapi dengan data-data dukung. Karena apa Pak? Yang mana? Anaknya siapa? Jadi cari tahu nama anaknya pastinya dulu, tinggalnya di mana, terus latar belakang keluarganya kayak apa, itu paling tidak udah menjadi dasar. Karena kalau Bapak nanti ke kelurahan, ke desa melalui pos Bankum, itu Bapak dimintain dulu KTP-nya. KTP Bapak mana? Bapak yang memberikan laporan. Nanti mereka akan tindak lanjut dulu, lihat, cek. Kemudian kayaknya ini bisa diselesaikan dengan cara penyuluhan. Tapi dikumpul. dirahasiakan Ya. kan? Kalau itu dirahasiakan Pak. ya, Jadi aman ini ya. makanya saya bilang waktu kita pembentukan kelurahan dan desa sadar hukum itu saya sampaikan bahwa kepada lurah dan kepada kades yang dipilih menjadi paralegal yang akan kami latih, dan sebagian sudah kami latih, masih ada yang belum kami latih juga karena waktu ya. Karena kita punya 1.700-an paralegal. Banyak jadi ya. butuh waktu untuk dilatih dalam 3 hari. Nggak bisa pilih paralegal yang ember. Jangan dia jadi kita harapkan bisa menyelesaikan, malah bikin tambah masalah. Iya, Jadi benar. memang kita melewati prosesnya. Mudah-mudahan paralegal kami ketika kami latih sudah memahami apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk membuka aib atau membongkar kasus yang belum dipegang udah diceritain kemana-mana, itu nggak bisa. Dan Jadi pelapornya dirahasiakan juga. betul sama sekali. paralegal ya. Oke. LPSK kita juga ada ya. Jadi Pak Rahmat jangan takut, tapi ya kalau bisa dokumen data dukungnya ada, karena kita berbicaranya memang pakai data. Iya, gitu. itu dia, semoga jelas dan tidak ragu ya. Oke, kita lanjut ke Pak Nurudin dulu nih. Liza mau tanya, selain pendampingan psikososial Bapak, apakah anak juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan selama di sentra Bapak? Nanti kedepannya kita akan coba untuk khususnya layanan rehabilitasi sosial anak, nanti kita akan coba kedepannya itu ada vokasional Ibu. Kita lagi coba menjejaring terkait dengan nanti akad, kalau misalkan itu kita tidak ada alatnya, nanti kita akan coba jejaring dengan BLK. Atau dengan tempat-tempat yang lain yang settle untuk khusus untuk alat keterampilannya yang ada. Karena kita tidak semuanya kita pasti ada untuk alat keterampilan, jadi nanti kita akan coba guiding dengan teman-teman yang sudah ada alat-alatnya. Jadi kalau misalkan anaknya itu ya masih tatanan SMP atau SMA yang berkarir dengan elektronik atau dunia HP, bongkar pasang HP atau merakit, nanti kita akan coba cari tempat praktek yang kira-kira yang bisa bongkar HP yang bisa settle untuk bisa anak-anak itu. Jadi nanti kedepannya kita tidak semuanya ada di sentra, tetap kita akan bekerja sama di luar sentra juga. Nanti kita akan, tapi kalau itu baseline-nya nanti kita akan coba untuk merangkul ke teman-teman gitu. Jadi kita ada minat bakat terlebih dahulu untuk melakukan seperti apa sih anak ini akan kita berikan vokasionalnya. Jadi kita ada semacam minat bakat. Percuma kalau kita pembimbingnya mengarahkan dia harus ke komputer, tapi anaknya tidak menjiwai dengan komputer. Nah itu artinya kan kita Sesuai memaksakan, minat ya. betul. Nah itulah kita ada namanya tes minat bakat itu. Jadi untuk biar anak itu di waktu pas dilakukan kita untuk pelatihan tidak jenuh. Jadi kita berupaya seindah anak itu belajar gitu. Masya Allah. Siap. Jadi jalur mulus ya untuk Betul. anak-anak menyalurkan. Betul. Jadi wadah untuk anak-anak itu ya, Betul. sesuai dengan bakat dan minat mereka. Betul. Masya Allah, luar biasa sih. Akhirnya tadi juga dari Bu Aini katanya, apakah anak yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di sentra tetap mendapatkan pendidikan, dan apakah keluarga masih diperbolehkan untuk berkunjung Bapak? Siap, untuk sementara ini kami belum bisa melakukan rehabilitasi di dalam Bu. Tapi nanti kita kedepannya akan coba melakukan rehabilitasi di dalam. Cuman kita nanti, sekarang kita sudah ada SR Bu, Sekolah Rakyat yang di 33 Tanjung Pinang. Nah itu salah satunya kita gagasan Pak Presiden bahwa anak-anak yang tidak mampu kita sekolahkan di sekolah rakyat. Nah ini kita ada di kota Tanjung Pinang di SRM 33. Nah di kota Tanjung Pinang. Nah salah satunya itu. Jadi untuk bagaimana kalau misalkan anak direhab di tempat kami, kita boleh ada waktu pemasukan nantinya ke depannya Ibu izin. Nanti kalau misalnya tidak, kan kita tidak
meniatkan untuk memisahkan antara hak orang tua dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, Ibu. Tetap kami akan coba lakukan pendekatan yang secara kekeluargaan, Ibu. Cuman kalau misalkan sampai sesering mungkin kan nanti anak jadinya bukan akan mendapatkan sebagai layanan rehabilitasi sosial, tapi kalau misalkan 1 minggu sekali atau berapa, kalau jaraknya emang jauh di kabupaten perlu nyebrang dengan ongkos yang banyak, mungkin ya kira-kira ya jangan terlalu sering nanti kalau misalkan kita sudah akan melakukan layanan rehabilitasi sosial di sentra kami. Tapi pada prinsipnya kami tidak akan membatasi. Silakan kalau misalkan nanti kalau kedepannya kita akan melakukan rehabilitasi sosial anak, kita akan coba seindah untuk keluarga bisa datang ke tempat kami. Oke, mungkin bisa tinggalkan media sosial atau nomor untuk menghubungi Bapak. Nanti kami akan kasih nomor kontak call center kami yang bisa untuk dihubungin 2x24 jam untuk bisa ada layanan terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya rehabilitasi sosial. Nanti kita akan coba kasih nomor call center kami. Oke, iya. Nanti kita di Di ujung last kali ya. Di ujung ujung ya. aja. Oke, di Biar ujung. ditunggu, biar nggak ditinggal gitu. Pinter Pak Nur nih ya. Oke. Kita ke Mbak Siska lagi. Mbak Siska, apa tantangan terbesar nih dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak saat ini, Mbak Siska? Tantangan terbesar hari ini dunia dalam genggaman. Yang pertama, maksudnya kecanggihan teknologi, karena kesempatan untuk celah-celah pelaku pelanggaran atau menentang hukum itu dari sana banyak. Yang kedua, sarana prasarana yang belum sangat mendukung ya, termasuk kita udah punya layanan apa saja sih untuk memberikan perlindungan. Nah, tadi juga sentra layanan Perintis Bumi Segantang Laga juga sedang dalam persiapan, on ready gitu ya. Kita butuh tempat-tempat yang menjadi wadah di mana anak-anak yang memang benar-benar tidak punya keluarga atau anak yang punya keluarga tapi tidak punya kemampuan, perlu disalurkan kemana nih, mau dimasukin kemana nih, tempatnya nggak ada. Tadi alhamdulillah sudah ada SMA 33 SR, Sekolah Rakyat. Tapi kan masuk ke SR itu juga syarat segala macamnya banyak kan, beda-beda anak, beda-beda kasus. Nah, jadi dengan adanya layanan-layanan sentra yang bertambah, harapannya ini tantangannya bisa terhilangkan. Jadi tersedialah tempat. Kadang kita udah dilakukan nih, banyak lembaga yang sudah melakukan penanganan. Tapi setelah penanganan, anak ini tuh harus masuk pesantren. Tapi pesantren mana yang bisa terima gratis ya? Anak ini harus masuk sekolah ya. Beda agama, beda pula layanannya gitu. Saya juga kalau yang menghadapi untuk kasus Muslim mungkin saya bisa arahkan pakai Quran ya, orang tuanya bisa. Tapi kalau non Muslim kan saya nggak punya kemampuan untuk itu kan gitu. Jadi makanya butuh whole of government, semua jajaran pemerintahan itu saling bergandeng tangan untuk tersedianya nih. Jadi data-data, makanya tadi Pak Rahmat minta tolong dilaporkan supaya data yang terkumpul makin banyak gitu ya, real gitu, bukan dibuat-buat. Dan ini mendesak kebutuhan bahwa kita memang perlu punya sentra, punya shelter misalnya, supaya anak-anak kita bisa ditangani tepat dengan caranya sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing gitu. Oke, mungkin mau nambahin Pak Nur? Baik, untuk call center terakhir apa nanti? Enggak, tadi tantangan memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak Bapak. Jadi tantangan ke depan yang paling pas kita akan coba upayakan yang terbaik buat anak, khususnya di Kepulauan Kepri ini, Bu. Karena permasalahan pasti banyak nanti ke depannya permasalahan anak ini, cuman kita akan coba pelan-pelan untuk mengguiding untuk terkait dengan stakeholder yang lain. Karena kita, ya itu tadi kembali lagi, kalau kita bekerja sendiri pasti kita berat gitu. Tapi kalau kita bekerja sama, insya Allah kita akan sama-sama untuk bisa melayani. Karena tugas kami adalah melayani, Ibu. Ya. Siap, gitu. Oke. Untuk Anda yang bertanya di line telepon dan juga WhatsApp, masih ada waktu ya. Pendengar silakan di line telepon dan juga WhatsApp untuk siang hari ini bersama Bapak Nurudin dan juga Mbak Siska. Apa yang Anda tanyakan di Jendela Kepri silakan. Kalau tidak bisa telepon bisa juga kirim WhatsApp ke 0811 7789 830. Satu lagi Liza bacakan, ini WhatsApp dari Bapak Tio di Bintan. Siang Mbak Siska dan Pak Nur, bagaimana masyarakat bisa membantu anak-anak
agar anak-anak yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial tidak mendapat stigma atau perlakuan berbeda ketika kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Silakan Pak Nur. Apa yang Pak Nur? Boleh. Boleh, Bu. Saya pula yang semangat. Karena ini Pak biasanya ditanyain ke saya. Boleh. Maaf ya Pak Nur. Basis, Jadi boleh, kalau boleh. saya ngajaknya Siap. memang ini kembali lagi kepada kita nih masyarakat yang harus membuka cakrawala berpikir kita. Jangan memberikan mereka hukuman, jangan memberikan mereka labeling bahwa mereka kan mantan, mereka kan ini itu yang harus. Jadi apa yang harus dilakukan adalah masyarakat harus membuka cakrawala berpikir bahwa setiap manusia punya kesalahan dan kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ketika mereka sudah masuk ke lembaga rehabilitasi, mereka udah menjalani proses itu loh, maka kita harus membuka pikiran kita bahwa mereka, aku bukan seperti yang dulu gitu ya. Jadi mereka nggak kayak gitu lagi loh, sudah berubah. Kita yang harus mengantarkan mereka supaya mereka semakin pede. Karena banyak yang memang akhirnya masyarakat udah begini, udah terlanjur, udahlah saya ngejebur aja gitu. Ya cara saya menguatkan mereka adalah kita nggak bisa merubah pandangan orang lain. Yang kita bisa rubah adalah pemikiran kita dan perilaku kita. Maka untuk membuat orang berubah pemikiran tentang kita yang harus duluan berubah. Itu cara saya ke para orang-orang yang sudah melewati rehabilitasi. Tapi ke masyarakat harapannya, ayo dong buka kacamata, meskipun nggak pakai kacamata gitu ya. Buka pemikiran bahwa mereka sudah belajar dan mereka sudah Bismillah keluar, mudah-mudahan bisa berbuat baik. Tapi kalau kita terus hukum mereka, judgement mereka, lu pernah ini, akhirnya terbakar dan akhirnya lo udah, saya nanggung, udah dicap begituan aja. Nah jadi sama-samalah berbaik sangka, apalagi terhadap anak-anak yang namanya anak-anak. Orang tua aja bisa salah. Saya bilang kadang bukan anak aja yang melakukan kenakalan remaja. Kenal kan orang tua juga masih ada, udah beristri masih mau selingkuh juga, itu kan kesalahan juga gitu. Jadi ayolah kita buka cara baru berpikir bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan melakukan hal-hal baik di kemudian hari. Iya. Ya, mungkin Pak Nur mau nambahkan? Saya akan nambahkan aja terkait dengan rehabilitasi sosial itu stigma itu pasti ada ya Bu. Cuman kita itu berupaya. Anak itu kita kalau misalkan sudah dapat rehabilitasi sosial itu jangan ada lagi yaitu tadi paradigma yang lain selain menjusting terkait dengan kamu pernah direhab. Itu jangan lagi Bu, karena penguatan itu adanya di keluarga Bu. Pasti itu, terutama itu keluarga. Dan selain keluarga pasti ada lingkungan sekitar, apalagi dengan teman-teman sebaya itu. Kalau misalkan sudah stigmanya sudah melekat dari anak itu, sudah di stigma, pasti rasa pede anak-anak tidak ada lagi. Akhirnya nanti akan berulang itu. Percuma kami sudah melakukan layanan rehabilitasi sosial, tapi stigma di masyarakat masih ada. Nah, jadi harapan kami apapun nanti teman-teman yang sudah melakukan rehabilitasi sosial maupun di tempat yang lain selain rehabilitasi sosial, stigma itu jangan dilakukan di masyarakat, karena upaya yang paling dasar itu di masyarakat dan keluarga. Itu sih Bu. Oke. Nah, ini untuk mencegah anak-anak nih ya. Apa yang bisa dilakukan agar kasus kekerasan dan penelantaran anak bisa dicegah sejak dini? Baik, untuk pencegahan sejak dini itu kita mulai dari pendekatan keluarga Bu. Jadi keluarga itu paling baseline yang tadi dari pertama kami meningkatkan itu keluarga. Kenapa pencegahan itu datangnya harus dari keluarga? Karena sumber itu kan pasti ada di keluarga. Yang kedua sekolah. Sekolah itu yang nanti akan jadi bahan untuk mencoba-coba di situ, biasanya di sekolahan itu. Jadi nanti ketiga di masyarakat nantinya. Masyarakat lebih nanti akan lebih kalau misalkan kita tidak ada upaya untuk pencegahan. Dan nanti banyak dari sekarang apalagi dengan dunia media sosial yang gampang banget di tangan, anak-anak sudah bisa bereksplor ya untuk bisa melihat dunia lain selain di dunia gadget ini itu. Gitu sih. Mbak Siska mungkin mau nambahin? Ya, saya sepakat bahwa rumah adalah tempat pertama. Maka setiap rumah tangga harus menyiapkan ibu, harus menyiapkan istri yang bisa menjadi
sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalau kita tidak bisa memaksakan sekolah bisa mengajarkan sesuatu yang baik kalau kita tidak mulai mengajarkan yang baik itu di rumah. Jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang terlibat dalam proses tumbuh kembang anaknya. Gitu. Jadi memang rumah adalah tempat pertama. Kalau setiap keluarga bisa menjaga keluarganya, saya yakin Indonesia akan baik-baik saja. Amin. Seperti itu, Bu. Oke. Kita udah di akhir acara nih ya, di Jendela Kepri ya. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk Jendela Kepri siang hari ini, Pak Nur dan juga Mbak Siska bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita untuk siang hari ini. Silakan Pak Nur. Baik, jadi Bumi Segandang Lada Sentra Perintis Bumi Segandang Lada yang ada di Tanjung Pinang ini unit pelayanan teknis yang ada di Kementerian Sosial, khususnya yang membidangi wilayah rehabilitasi sosial yang ada di wilayah Kepri, khususnya wilayah 8 wilayah, 6 kabupaten dan 2 kota. Nah, kami akan coba melakukan layanan rehabilitasi sosial mulai dari anak, lansia, disabilitas, dan TPO dan yang lainnya. Kita ada layanan multi layanan. Jadi kami tetap akan melakukan koordinasi lebih lanjut setelah apabila ada permasalahan-permasalahan baik stakeholder dinas sosial maupun dinas sosial kabupaten wilayah maupun di kota dan provinsi. Dan tidak mungkin juga kita akan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di kementerian-kementerian vertikal yang ada di sini. Tadi nomor hotline-nya? Siap, untuk nomor hotline kami di Sentra Perintis Bumi Segandang Lada 0811 700 22 204. 0811 7002 2204. Yang berapa Bapak? Kalau Enggak, bercanda Bapak. Ya, jadi itu nomor hotline ya yang bisa dihubungi masyarakat ya. Call center kami Call di center call ya. kami ada Oke, di call nomor center. itu. Silakan kalau misalkan ada 24 jam, Pak. boleh, siap. Wah, luar biasa. Call center kami siapkan untuk teman-teman yang ada di Kepulauan Riau, kami siap akan melayani di Kepulauan Riau. Kalau media sosial Bapak ada nggak? Media sosial kita ada sebenarnya. Nanti kita akan ada di Instagram, Facebook dan TikTok. Oh ya, pelan-pelan karena baru ya. Kita sebenarnya sudah rilis juga Bu di TikTok dan di IG, cuman kita belum publish karena masih dalam tahap dinamis kehumasannya gitu. Karena kami mau mencoba untuk yang lebih soft lagi gitu. Oke, ditunggu. Siap. Pelan-pelan. Amin. Baik. Kemudian Mbak Siska. Kalau closing statement dari saya sesuai dengan judul layanan sentra Perintis Bumi Segandang Lada dalam rehabilitasi anak, tentunya kami menjadi mitra bersama dengan layanan yang sudah disiapkan oleh sentra Perintis Bumi Segandang Lada. Kami nanti akan berkolaborasi bersama dan harapannya masyarakat bisa mendapatkan layanan dari kami tentunya. Kalau ada hal-hal yang memang ini menjadi kemampuan untuk sentra melayani, kami akan merujuk sentra ini untuk memberikan pertolongan pada anak-anak kita. Tapi lebih luasnya lagi seperti yang sudah disampaikan, mungkin next kita bisa ngobrol lagi tentang layanan lainnya selain layanan anak yang dapat diberikan oleh sentra Perintis Bumi Segandang Lada Kota Tanjung Pinang, bukan Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang yang melayani tadi 7 kabupaten kota gitu ya, dan tentunya ini menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan informasi lebih lanjut bisa datang juga ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau di Jalan Daeng Kamboja, atau bisa call Bu Penyunya langsung di 0813 0813 6411 3421 3421 0813 6411 3421. Dan bagi masyarakat yang mau mendapatkan layanan tentang penyuluhan hukum juga bisa berkabar ke saya. Dan kalau nanya tarif, kita nggak punya tarif, kita melayani dengan senyum dan dibayar pakai senyum. Kalau dikasih air putih alhamdulillah, kalau enggak kita juga bawa air putih sendiri, jadi tenang aja kalau untuk penyuluhan. Luar biasa sekali ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di siang hari ini. Terima kasih pastinya luar biasa apresiasi buat Pak Nurudin. Terima kasih banyak Siap, Bapak.
Pak. Semoga nggak kapok Pak. Ini perdana, mudah-mudahan berikutnya Tidak, datang Bu. lagi ya Bapak Insya ya. Allah kami akan coba publikasikan bahwa Kementerian Sosial sudah hadir di tengah-tengah Kepri. Oke, Pak Nurudin ya, Pak Nurudin SKM ini Kepala Sentra Perintis Bumi Segatang Lada UPT Kementerian Sosial. Terima kasih buat Mbak Penyu. Terima kasih Pak Nur sudah menemani Siap, Ibu. saya hari ini. Siap. Ya, terima kasih Buan Basiska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Dan kita tutup siang hari ini Jendela Kepri dengan topik layanan rehabilitasi sosial anak di Sentra Perintis Bumi Segatang Lada UPT Kementerian Sosial. Semoga perbincangan kita siang hari ini menambah wawasan kita ya pendengar tentang pentingnya rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum bagi anak, dan mendorong kita sebagai masyarakat untuk semakin peduli terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bersama kami di Jendela Kepri, dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan. Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Perusahaan RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.